Wa minhum man yaqifu ala asraril ahjaril ma'daniyah wa ghairiha fa ya'rifu khasiyata kulli hajarin wa sirrihi wa madarihi. Di antara para wali-wali itu ada yang mampu mengetahui rahasia-rahasia, khasiat-khasiat batu tambang, batu virus, batu zamrud, batu akik. Rahasianya apa, khasiatnya apa, tahu, dan yang lain sebagainya. Jadi si wali ini bisa mengetahui khasiat daripada masing-masing batu dan rahasianya dan bahayanya. Batu mulia ini bahayanya ialah kalau begini-begini, itu tahu. Ada yang demikian. Aminhum man yurzaku maqamal fahmi ala Allah Ta'ala wa sihhati sam'i li ayatihi fa yasma'u nudghal jamadat ala maratibi nudghiha fil awaidi wa kharqiha. Ada di antara wali-wali itu yang dianugerahi, yurzaku itu dianugerahi derajat memahami, derajat faham, punya ilmu ladun, faham, memahami dari Allah Subhanahu wa taala, dan pendengarannya, mendengarkan ayat Allah itu dia langsung paham. Maka ini wali ini bisa mendengarkan ucapan benda-benda mati, ucapannya pohon, ucapannya laut, ucapan kayu, batu, sesuai dengan derajat-derajat, sesuai dengan tingkatan-tingkatan ucapan benda-benda mati itu di kebiasaan sehari-hari dan kharqiha, dan luar biasanya benda-benda mati itu. Wa kharqul adati fiha qismani, qismun raji'un ila sami wa qismun raji'un ilaiha. Keluar biasaan, sesuatu yang luar biasa itu ada dua macam. Yang macam pertama adalah luar biasa yang kembalinya kepada pendengar. Yang kedua adalah yang luar biasa kembalinya kepada benda-benda mati itu. Faraji'u ila sami' fahmuhu li haqa'iqiha. Sedangkan kharqul adat, sesuatu kekeramatan yang kembalinya kepada pendengar, ialah si pendengar ini tahu hakikat-hakikat benda mati itu. Hakikat-hakikat benda mati itu tahu apa arahnya, apa khasiatnya apa. Waraju ilaiha nudghuha fi nafsiha ala darqil karamah. Kemudian luar biasa yang kembali kepada benda-benda mati itu ialah benda mati itu bisa berbicara dalam dirinya dengan cara kekeramatan, atas dasar kekeramatan. Kan nggak mungkin ada pohon berbicara, tapi ini bisa berbicara. Itu kekeramatannya wali tersebut. Amin dari kata tasbihul haisa. Tasbihul hasa fi kaffi ba'di sahabati. Fa idza takhalaqal 'abdu bi hadzal maqam sami'a jami'al mawjudati tusabbihu bi lisanin nadqin kanudqi Zaidin wa Amrin. Di antara kekeramatan model itu ialah kerikil bertasbih. Kerikil bertasbih, bersubhanallah di telapak tangan salah seorang sahabat dulu. Jadi apabila ada seorang hamba sudah benar-benar sampai pada makom ini, derajat ini, maka dia akan mendengar semua benda-benda, semua makhluk-makhluk yang ada itu ternyata bertasbih, bersubhanallah.
dengan lidah yang bisa berbicara, sama dengan berbicaranya Zaid dan Amr. Aminhum man yukshafu lahu an alamin nabatati fatunadihi kullu syajaratin wa usbatin bima tahmiluhu min khawasil madari wal manafi'i fataqulu lahu ya Abdullah an amfa'u likadza an adurru bikadza. Di antara wali itu ada yang terkuat, rahasia terlihat, tampak kepadanya rahasia alam tumbuh-tumbuhan, dunia tumbuh-tumbuhan. Jadi setiap pohon akan memanggil dia, setiap rumput akan memanggilnya. Bima tahmiluhu min khawasil madar, bima akan dan berbicara dengan apa yang ada terkandung di pohon-pohon tumbuh-tumbuhan itu. Artinya khasiat-khasiat yang ada di pohon itu akan ngomong, akan bicara itu pohon. Bahwa saya adalah khasiatnya ya, faidah saya begini-begini. Kerugiannya, dampak negatif daripada saya adalah akan terjadi begini, sakit pening atau seterusnya. Maka pohon-pohon itu, tumbuh-tumbuhan itu akan berkata ke wali ini, wahai hamba Allah, saya ini berguna untuk ini, untuk penyakit ini kegunaan saya, penyakit ini kegunaan saya. Wa ana adurru bikadza, saya ini berdampak negatif, berefek samping untuk ini, untuk penyakit ini saya berefek samping, bisa makin parah misalnya. Aminhum man yaqulu mal hayawanati taslimu alaihi bilisanin ladgin wa tu'arifu bima tahtamiluhu min al-khawas. Ada di antara wali itu adalah ada seorang yang kekeramatannya terjadi pada wali itu bersama binatang-binatang, yaitu binatang itu beruluk salam, assalamualaikum, kepada wali itu dengan lidah yang bisa berbicara, dan binatang-binatang itu memperkenalkan diri kepada wali itu dengan khasiat-khasiat yang ada pada binatang itu. Wa minhum man yukshafu lahu an sarayani alamil hayati fil ahya'i amma yu'dha min al asrari fi kulli dzatin bihasabi isti'dadil zawati wa kaifa tandarijul ibadatu fi hadzal sarayani. Ada di antara para wali itu yang bisa melihat, bisa tahu akan mengalirnya alam kehidupan pada mereka, pada makhluk-makhluk hidup, dan rahasia-rahasia yang dimiliki, yang diberikan kepada alam kehidupan itu di setiap zat, di setiap benda, di setiap makhluk. Tergantung persiapan zat, tergantung persiapan zat masing-masing orang. Dan bagaimana ibadah itu akan berbaur, akan masuk ke dalam aliran-aliran itu. Wa minhum man yunsabahu daulabun yu'ayinu fihi suwarul istihalat. Ada di antara wali itu kekeramatannya ialah ada timba, ya, ada bak timba yang mana dia melihat di dalam bak timba itu gambar-gambar proses perubahan dari air jadi es misalnya, dari benda ini jadi api. Istihalat itu berubah proses dari suatu zat menjadi zat yang lain, itu istihalat. Itu terlihat dengan mata si wali ini.
Wa kaifa yasiru saki kasifu latifan wa aksuhu. Dan dia bisa tahu benda kasar kok jadi benda halus, dan sebaliknya benda halus menjadi kasar, makhluk halus jadi kasar, makhluk kasar bisa jadi makhluk halus. Beliau tahu itu kekeramatannya model seperti itu. Aminhum man waqa'alahu nurun mutadayyirus syarar fa yadlubus satra anhu fala yujabu. Ada di antara wali itu ialah model kekeramatannya adalah dia terlihat melihat cahaya. Melihat cahaya yang percikan-percikan cahayanya itu berhamburan. Percikan cahayanya berhamburan, lalu si wali ini minta dirahasiakan, tetapi tidak dikabulkan permintaannya, tetap terbongkar, ketahuan orang lain. Aminhum man waqal nurun nur tawali wa suwarut tartibil kulli. Ada lagi di antara wali itu ialah cahaya bintang-bintang. Cahaya bintang-bintang itu diperlihatkan kepadanya, dan gambar-gambar susunan kuli, susunan alamnya, alam kosmos ini dia tahu susunannya dari langit ke atas langit ada apa, dia tahu. Itu model yang lain daripada kekeramatan wali itu. Wa minhum man yukshafu lahu an talaqqil ulumil ilahiyah wa ma yanbaghi an yakuna 'alaihi al-mutalaqqi min al-istidadat wa 'adamil akhdhi wal 'adha'i wal qabdi wal basdi wa kaifa yahfadhul qalba min al-halakil muhriq wa nadhuru kullaha mustadiratun ma samma tariqun khafiyun wa ghairu dzalik. Ada lagi di antara para wali itu ada yang dia akan diperlihatkan kepadanya cara menyambut, cara menerima ilmu-ilmu ketuhanan, ilmu-ilmu laduni, ilmu dari Allah. Dan apa yang menjadi kewajiban seorang yang menyambut kedatangan ilmu-ilmu laduni itu harus apa, harus bersikap apa, persiapannya harus apa saja persiapannya, dan etika-etika, kesopanan mengambil ilmu itu, dan tata krama memberi, mengajarkan ilmu itu, dan caranya qobet dan basd. Qobet itu merasa cemas, takut, kok basd bahagia. Dan bagaimana caranya dia menjaga hatinya dari kehancuran yang bisa membakar dirinya, dan bahwa semua jalan itu adalah bulat, tidak ada jalan yang tidak terang, tidak jelas bagi wali ini. Dan selain jalan-jalan itu. Aminhum man yukshafu lahu an maradid bil ulumil ilahiyah, wallahu alam.